Dan Laos. Tapi ini masih di jalan juga Laos. 呀呀呀，路上小心呀，路上小心。Oke, oke, sesi Laos. OK，Malam amat ya, 呀，因 STH. 为他们是那个呀anak-anak SMA lah ya. Oh, SMA Ya, ya. dari sore sih, dari sore. Iya. Berarti ini Oke, saya jadi kita pinta. mulai ya. Oke, yuk Malam silakan. lause-lause semua. Ya, Malam. seberapa yang ada? Kita ada berapa jadinya? 9 ya, sama saya, sama Betul, betul, lause ya. betul. Di Lauses. Ya. Ada 9. eh nggak apa-apa, seberapa yang ada, makin sedikit diskusinya makin ini kan ya. Lebih private ya. Nah, jadi lause-lause kalau bagi kita yang bisa on cam silakan ya. Bagi yang nggak bisa ya nggak apa-apa off cam. Tapi yang bisa silakan on cam supaya saya juga semangat ya lihat wajah-wajah cantiknya. Kalau enggak nanti saya ngantuk dan saya tertidur. Oke. Nah, yang lalu lause-lause yang ikut sesi tentang emosi negatif ada nggak kira-kira? Atau lause yang lain nih? Kayaknya aku ingatnya tuh yang gambar begini, yang dari Pekanbaru si lause ya. 徐老 Itu 师 ikut 的。tuh, saya ikut gambarnya. Iya. Ikut ya waktu itu ya, lause. Iya, iya ada. Mm-mm. Masih ingat nggak lause tentang apa tuh? Tentang pengenalan emosi kita ya. Iya, emosi ya. Jadi emosi negatif itu normal ya. Eh, Cuman cara mengekspresikannya ya, kita menerima dan kita mengekspresikannya dengan sifat yang tepat. Hari ini kita masuk tentang stres. Nah, Lauseman, siapa di sini yang belum pernah stres? Ada? Nggak ada ya? Wah, semuanya penuh pernah stres ya. Heeh. Nah, kalau Kalau nggak kita mau stres berarti nggak hidup, 老师。nggak hidup ya, benar ya. Nah, jadi hmm, boleh nggak gambarkan satu kata? Nah, satu kata atau satu kalimat juga boleh lah ya. Jangan terlalu pelit. Satu kata itu terlalu pelit. Menggambarkan tentang stres yang muncul di pikiran kita langsung tung, dengar kata stres itu langsung apa? Yang langsung muncul di pikiran kita. Panik, oke. Ada lagi? Beban Tuh. pikiran. Beban, oke. Beban pikiran ya, oke. Hanya di pikiran, oke. Pusing, oke. Tekanan, oke. Wah, ada lagi yang lain yang berbeda gitu. Apa ya, stres itu apa ya gitu. Kerjaan numpuk. Nah, ini yang Iya, punya iya. kerjaan nih, numpuk ya. Ada lagi yang lain. Tanggung jawab termasuk nggak ya stres gitu? Nah, nanti kita akan lihat ya, tanggung jawab itu termasuk stres nggak ya? Kalau tanggung jawabnya berlebihan, Overload gitu ya, overload gitu. ya. Oke. Udah cukup? Iya, iya. Saya share screen ya. Oh, Oke, sudah kelihatan ya. OK，找到了，Sudah. 看到了呀。Oke. Mm-mm. Perbesar dulu. Nah, nah ini tema kita nih ya. How to enjoy life with stress. Kalau lihat baca baca judul ini kira-kira aneh nggak sih, Lausuman? Ada perasaan aneh nggak? Gimana mau enjoy? Life udah penuh stres gitu kan? Bagaimana mau enjoynya gitu ya? Bisa nggak orang enjoy gitu ketika lagi stres? Bisa nggak? Harusnya Kita bisa. kalau oh, oh, maksudnya kalau mau jujur pasti kita kayaknya nggak bisa deh gitu ya, pasti nggak bisa. Nah tapi kalau stres itu udah dateng, kita kan nggak bisa nolak ya, karena udah stres nih gitu kan. Tapi bagaimana nantinya kita mengelolanya, berdamai betul ya. Mas Novi bilang bagaimana berdamai dengan stres itu sehingga kita bisa tetap enjoy di life kita. Nah itu ya. Oke. Nah nih kita akan lihat. Hmm. Hmm, nih tekanan semakin besar dan semakin lama semakin besar stresnya. Jadi eh, kalau misalnya nih gelas ya,
Saya ambil nih, saya juga punya gelas di sini ya. Nah, cangkir ya. Cangkir ini ringan atau berat, Lause? Ringan ya. Tunggu, aduh, saya punya ini basah jadinya, tunggu. Jadi kena ya. Iya, ini jadi kok naik turun jadinya ya. Tunggu bentar. Oke. Ini ringan atau berat, Lause? Tergantung ya. Gantung buatannya ya. Nah, kalau sekarang saya lagi pegang nih, ringan atau berat? Ada isinya nggak? Nggak ada, kosong. Sedikit ada sedikit, sedikit. Harusnya ringan ya, nggak ada isinya. Ringan ya, Hmm. ringan ya. Oke, langsung langsung perhatikan ya. Ini ringan. Saya misalnya nih bayangkan ya, saya ngangkat tangan dan tangan saya tidak diletakkan di atas meja. Saat ini saya mampu nggak Mampu. mengangkatnya? Saya mampu mengangkatnya. Tapi kalau saya sambil mengangkat ini, saya sambil sampai selesai, sampai kita punya tanya jawab dan segalanya, kita diskusi selesai 2 jam kemudian, saya tetap ngangkat ini. Bisa nggak kira-kira? Hmm. Udah Bisa apa? gila. Iya, udah pegel ya, udah pegel, udah semutan, bisa apa gitu. Kalau misalnya sampai saya angkat ini terus sampai besok, saya mungkin tewas. Ya, pingsan lah atau apalah ya, kelelahan gitu. Nah, ini menggambarkan beban hidup ya, beban hidup yang semakin lama, kalau semakin tidak diletakkan, semakin besar tekanan, semakin stres kita. Nah, ini. Tapi kalau misalnya saya ngangkat beban ini, bebannya nggak hilang. Saya taruh dulu sebentar nih. Saya angkat lagi. Nah, nanti saya taruh lagi. Saya angkat lagi. Bebannya nggak hilang. Hmm. Tapi saya bisa bertahan. Nah, itu stres. Ya. Eh, karena banyak hal di dalam dunia ini, banyak hal yang kita nggak bisa tolak, benar nggak? Ya. Penderitaan, masalah hidup yang datang sama kita, ada yang kita bisa tolak, artinya kita nggak cari dia, kita menghindar, hati-hati dalam hidup, jangan sampai ketipu orang 200 M hilang gitu misalnya. M itu ember, 200 M ya. 1 M itu belum pernah pegang saya ya. Nah, itu eh, kehati-hatian, jadi kan tidak terjadi. Itu bisa. Tapi banyak musibah, penyakit yang penyakit berat, kematian orang yang dikasihi itu kita tidak bisa tolak ya. Musibah, mungkin kecelakaan kita udah hati-hati orang nabrak kita. Nah, kita bisa nggak bisa tolak. Banyak-banyak hal yang kita tidak bisa tolak. Mau nggak mau kita terima. Nah, waktu kita menerimanya bagaimana kita mengelolanya. Tadi Lause bilang ada bagaimana berdamai dengan masalah ini. Nah, itu ya. Oke, stres. Kita lihat definisinya dulu ya. Stres itu adalah reaksi emosi dan fisik pada seseorang atas berbagai faktor dan situasi yang menekan. Nah, dan tidak menyenangkan ya pasti. Tapi tinggi dan rendahnya stres tergantung bagaimana kita adaptasi atau menyesuaikan diri dengan situasi, kondisi, atau pengalaman seseorang. Contohnya, di dalam masalah yang sama, menghadapi kebakaran misalnya sama-sama dalam satu tempat, kenapa ini muncul apa ya? Open all room. Enggak, itu abaikan saja. Saya matiin dulu kalau gitu. Ya. Nah, jadi mm, misalnya sama-sama kebakaran, ya, sama-sama hilang hilang rumah. Tapi ada yang bisa survive. Tapi ada yang sampai stres banget, sampai eh, depresi dan sebagainya gitu. Nah, itu reaksi yang berbeda dari seseorang ya. Jadi kenapa yang satu bisa? Karena dia fleksibel, bisa adaptasi dan menyesuaikan diri dengan situasi kondisi dan ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang pernah dia alami. Nah, jadi kalau penyesuaian dirinya lebih fleksibel, nah
dia reaksinya itu terhadap kerentanan terhadap stresnya itu kurang gitu. Dapat ya kira-kira ya. Jadi semakin kita fleksibel, semakin kita bisa menyesuaikan diri dengan situasi yang sama, tapi tekanan yang kita rasakan tuh kita karena udah menyesuaikan diri gitu loh, berbeda ya. Oke, itu stres. Kemudian makanya setiap orang punya stres yang berbeda ya, walaupun masalah sama gitu. Nah, ada stres positif, ada yang negatif. Nah, loh kok stres itu positif gimana sih gitu kan? Yang negatif dulu kita bahas. Seringkali disebut distress dari bahasa Latinnya, yaitu stres yang melibatkan perasaan negatif dan pengalaman yang sulit. Ya, pengalaman yang sulit itu misalnya kehilangan orang yang dikasihi. Apalagi seorang ibu kehilangan anak, kita bisa bayangkan stresnya bagaimana. Ya, seorang ibu yang punya anak yang berkebutuhan khusus dan dia harus merawat dan dia juga sekaligus harus bekerja, misalnya mencari nafkah. Ah, itu kita bisa bayangkan ya. Itu distress ya, benar-benar menguras emosi, menguras energi. Nah, itu. Tapi ada yang namanya positif stress. Eustress ya. Eustress ini jenis stres yang baik yang akhirnya membuat kita termotivasi, fokus dan bersemangat. Nah, contohnya apa? Saat ini lagi ujian ya, anak-anak kan mau ujian ya. Stres nggak? Anak-anak sering kita dengar anak bilang stres kan. Aduh, stres nih belajar nggak bisa-bisa gitu kan. Stres mau ujian. Tapi stres mau ujian itu membuat dia termotivasi belajar. Kalau dia nggak stres, dia nggak akan belajar kan. Ada anak yang merasa, nggak usah belajar, nggak apa-apa, mau dapat nol juga nggak apa-apa misalnya ya. Nggak, nggak bertanggung jawab dia gitu kan. Nah ini yang pertanyaan tadi, Lausa Syari bilang, termasuk nggak sih ditanggung jawab gitu kan. Nah ini, jadi kalau dia nggak merasa beban, artinya ujian ya ujian aja. Mau dapat 0 kah, 3 kah, 5 kah, 10 kah, saya nggak peduli. Ada nggak murid yang seperti itu? Ada. Jadi dia nggak stres. Nah, tapi murid yang lain stres. Dia udah belajar, aku udah belajar nih. Aduh, tapi aku takut nggak bisa. Dia stres. Tapi semakin dia stres, semakin membuat dia lebih sungguh belajar supaya bisa. Tapi pada batas yang tertentu ya. Kalau stres yang masuk ke cemas, nah itu beda lagi gitu kan. Udah belajar tapi nggak yakin pada diri sendiri sampai nggak bisa tidur. Nah itu udah cemas. Tapi ketika stres membuat dia termotivasi dan dia fokus dan semangat. Seperti orang anak-anak mau performance ya. Misalnya performance di depan, mau nari, mau nyanyi, piano, stres nggak? Nervous, stres, tekanan. Tapi itu membuat dia lebih prepare. Nah, itu positifnya ya. Jadi stres itu ada baiknya ya. Kalau manusia nggak ada stres, terlalu enjoy, nggak ada tuntutan ya. Jadi nggak, kalau nggak ada tuntutan kita tidak berkembang gitu kan. Oke. Langsung-langsung boleh sambil tanya ya. Kalau ada sesuatu yang terpikir langsung aja resen tanya langsung ya. Nah, ini level stres. Nah, yang kita bicarakan malam ini lebih khusus ke stres yang negatif ya. Karena stres positif itu kan positif dan menolong ya. Nah, ada level stres yang low, medium, dan high. Nah, kalau udah sampai merah stresnya, itu biasanya kalau tidak ditangani bisa masuk kecemasan dan depresi juga gitu. Nah, kita lihat gejalanya Mau ya. tanya dong, Eh, Lausus. Lauset, silakan. Mm-mm. Tadi kan yang di awal kan katanya Mm-mm. stres itu eh, penyesuaian diri dengan situasi, kondisi atau pengalaman ya. Ya, Nah, kalau begitu eh, itu bisa dilatih nggak sih untuk bisa penyesuaian diri gitu? Karena kan tiap orang beda-beda ya cara ya. penyesuaian dirinya kan. Ada yang memang karakternya itu eh, gampang menyesuaikan diri, ada yang mungkin agak lambat gitu ya. Jadi duluan udah stres duluan dulu nih sebelum dia Mm-mm. menyesuaikan diri gitu. Jadi itu bisa dilatih nggak sih? Bisa. Kadang-kadang latihan itu disengaja, kadang-kadang terpaksa. Ya, latihan yang disengaja itu ya dia terus-menerus harus misalnya dia misalnya stres di tinggal di kerumunan orang yang banyak gitu kan. Nah, kalau dia misalnya sengaja mau melatih ya dia pergi terus ke orang yang kerumunannya banyak misalnya. Tapi kalau
dalam tanda petik ada juga yang terpaksa, artinya mau nggak mau dia tinggal di situ misalnya, karena nggak ada nggak Oke, kondisi dia tinggal pilihan. di situ. Karena dia mungkin dia nggak punya rumah dan sebagainya, ya mau nggak mau dia tinggal di lama-lama ketika penyesuaian dirinya bagus, lama-lama bagi dia oh nggak apa-apa gitu. Tapi orang yang penyesuaian dirinya kurang, nah itu berat, dia menghadapinya berat gitu, lebih Mm-mm. stres gitu loh, lebih stres. Oke, Heeh. oke, oke. 谢谢你。Bisa dilatih dan latihan bisa sengaja, bisa juga Ada. karena terpaksa. Iya, iya. Heeh. Kadang Tuhan tuh sengaja ya. Ya, jadi kadang-kadang kita orang tua juga sama anak kan sengaja ya membuat anak Ya. supaya lebih tough kan. Seperti Oke, itu. oke. Jadi nggak gampang terus gitu ya. Oke. Nah, ini gejala gejala stres, stres yang negatif ya tentunya ya. Nah, ini udah distress ya, distress, gejala fisik. Tadi yang eustress itu yang stres positif itu biasanya juga kan nggak lama, jadi membuat dia bisa bertahan kan, positif, termotivasi. Mau ujian nggak mungkin sepanjang tahun ujian kan. Nah itu artinya nggak lama, Hmm. seminggu 2 minggu tekanan itu gitu. Nah itu yang positif. Tapi yang negatif seringkali itu lama sehingga membuat semakin negatif gitu, tekanannya berat. Nah ini fisik ya. Oke. Nah, ini kadang-kadang ada anak yang seperti ini atau kita perhatikan ini karena virus atau karena stres gitu ya. Ya, bisa karena stres gitu. Ini semua Biasanya saya pernah semua nih, Laoshi. pernah ya. Iya. Nah, Aduh. nah itu berarti stresnya lagi level tinggi. Tapi bagus ya dengan gejala ini kita bisa aware. Iya, benar. Ya, aware dengan keterusan. Ayo Jadi apa nih yang saya badan itu nggak bisa kerjakan? bohong ya. Iya, badan itu nggak fisik ya. Iya. Bisa namanya psikosomatis ya juga ya, nanti ada nama psikosomatis masuk ke dalamnya gitu. Anak ya nggak mau les, nggak mau sekolah karena sakit. Nah ini psikosomatis. Oke. Tuh asam lambung naik tuh. Hmm. Asam lambung naik, bener. Kognitif. Nah, mudah lupa, nggak bisa konsen ya, apalagi yang udah umur 40-50 ya, suka lupa ya. Melihat segala sesuatu dari sudut pandang negatif, akhirnya negatif melulu pikirannya. Membuat keputusan yang buruk. Makanya kalau lagi stres jangan ambil keputusan. Rasa cemas terus-menerus. Nah, ini sudah masuk ke pola pikir ya. Jadi pola pikirnya terganggu gitu di kognitifnya ya. Nah, emosi. Nah, kalau lagi stres, teman kita jangan deket-deket ya. Dalam arti gini, jangan kesenggol, bisa senggol bacok istilahnya. Orang gejala emosi yang lagi stres, emosinya moodnya labil, mudah tersinggung, mudah marah, bisa kesepian, gelisah, nggak bisa tenang, sedih dan merasa tertekan terus. Nah, orang yang lebih mudah sedih biasanya itu harus hati-hati ya. Kenapa? Kalau dia mudah sedih, biasanya kalau stresnya berkepanjangan masuk ke depresi karena sedih. Tapi orang yang mudah takut, mudah khawatir, lebih masuk ke kecemasan gitu ya, masuk ke kecemasan, dikit-dikit takut, dikit-dikit khawatir. Nah itu tuh nanti lama-lama mudah masuk ke gangguan ya, gangguan kecemasan. Hmm. Kayak Nah panic gejala attack gitu ya, Laoshi. kenapa? Panic attack gitu ya. Panic attack itu bagian dari salah satu bagian dari kecemasan. Tidak semua orang yang cemas itu bisa panik, Hmm. tapi panik itu adalah salah satu bagian dari kecemasan. Jadi Hmm. dia panik terhadap sesuatu yang dia cemaskan, bisa panik gitu. Oke. Gejala. Kalau gangguan kecemasan lagi menyerang, itu bisa jantung berdebar-debar, keringetan, bisa gemetar, bahkan ada yang bisa sampai pingsan loh ya. Itu Iya. bisa ya, seperti itu. Ini perilaku nafsu makan meningkat atau sebaliknya menurun. Bisa gemuk, bisa turun berat badannya drastis ya, bisa. Bisa sulit tidur, insomnia ya. Bisa juga banyak tidur, maunya tidur terus.
Nah, hati-hati. Menunda pekerjaan. Jadi pekerjaan nggak pernah selesai. Ditunda, ditunda terus. Tidak ingin bersosialisasi. Suka menyendiri. Merasa cemas dengan menggigit kuku, mondar-mandir, dan sebagainya. Rambut digini-giniin ya. Nah, itu tuh cemas tuh gitu ya. Lagi stres gitu kan. Mm-mm. Perkataan stres ini jangan disamakan dengan stresnya orang awam. Tadi kan stres sudah ada artinya apa gitu kan. Nah, jangan disamain dengan orang awam yang suka bilang orang gangguan jiwa yang di jalan tuh, dia itu orang stres itu bukan stres, itu gangguan jiwa gitu ya. Kita yang sering stres. Oke. Nah, penyebabnya ya bisa berbagai macam, ada sesuatu hal, faktor bisa membuat seseorang stres, di stres ya. Tapi ada hal yang sama orang itu enjoy aja nggak stres. Misalnya apa? Ketangkep polisi ya, melanggar lalu lintas, ada orang langsung stres gitu kan. Tapi ada yang cuek aja malah ditantangin polisinya kan, misalnya ya. Eh, ada yang diputusin pacar, seminggu kemudian dia pacaran lagi, bisa. Tapi ada yang begitu stres ya. Nah, itu penyebabnya itu sebenarnya salah satunya itu dalam diri ya, dalam diri juga. Nah, bisa juga nah ini ya, tidak memiliki kendali itu ya dalam diri kita. Artinya kalau orang yang punya kendali yang kuat, ditambah lagi adaptasinya tadi ya, penyesuaian dirinya tinggi, nah stresnya lebih rendah. Nah, peristiwa-peristiwa negatif ambigu ya, khawatir hari depan, overload tadi ya, di awal tadi ya, Hmm. tugas numpuk ya kan, tekanan. Sebenarnya bukan tugasnya yang menumpuk membuat kita stres, tapi apanya? Kecemasan. Waktunya ya, benar nggak? Waktunya, Time batas waktunya management, harus di deadline. deadline. Itu tuh yang membuat kita dikejar-kejar, tertekan di situ. Konflik juga bisa bikin stres kan dengan orang yang kita kasihi atau dengan teman yang deket ya. Itu penggunaan berlebihan terhadap teknologi. Nah, ini tanpa disadari. Ini banyak membuat anak remaja, jangankan anak remaja, ibu-ibu juga banyak ya, yang scroll and scroll and scroll. Dan dia bisa stres karena terpengaruh oleh apa yang dia lihat gitu. Iya. Nah, masuk ke dampaknya ya, akibatnya apa sih gitu kan? Sering-sering kena fisik tadi, lama-lama masuk ke psikosomatis ya. Macam-macam nih. Bisa hipertensi, gangguan jantung, sakit perut, diare, tukak lambung ya, asam lambung ya. Mm-mm. Masuk ke gangguan kepribadian. Kalau ini waktu kecil ya. Waktu kecil mengalami banyak tekanan hidup, stres, dia masuk ke gangguan kepribadian. Makanya sekarang Mbak, banyak orang bilang NPD, BPD ya. Sebenarnya itu dari dulu, tapi sekarang karena banyak muncul di TikTok, muncul di itu, jadi orang langsung oh BPD, NPD gitu ya, mudah mengucapkannya. Itu gangguan kepribadian ya, gangguan kepribadian itu beda dengan gangguan mental ya. Gangguan kepribadian beda dengan gangguan kayak depresi, schizofren ya, sakit jiwa, schizofren itu beda ya. Gangguan kepribadian itu dia bisa berfungsi normal, bisa di tengah-tengah masyarakat bekerja, nggak kelihatan dia terganggu, bisa. Makanya orang NPD nggak kelihatan kan. Begitu udah menikah, wow gitu kaget gitu kan. Misalnya kalau nggak benar-benar mengenal dengan baik gitu. Tapi kalau orang yang sakit eh, neuro psikosis ya atau neurosis itu mental ya kayak sakit jiwa gitu tuh kelihatan karena fungsi hidupnya terganggu ya fungsi hidupnya terganggu tapi gangguan kepribadian ini fungsi hidup tidak terganggu tapi membuat orang lain stres ya orang kayak NPD itu kan membuat orang lain stres ya stres berat malah ya menghadapi dia gitu nah kemudian masuk ke depresi MPD juga tuh kayak yang OCD gitu nggak sih Lausud? bukan. Eh, OCD itu juga bagian dari gangguan kepribadian. Hmm. Karena terlalu cemas, akhirnya dia masuk ke OCD. OCD itu maunya rapi, Ya. bersih banget, sampai terganggu kehidupannya. Itu Hmm. OCD. Tapi
OCD yang terganggu itu dia, tapi orang yang tinggal serumah dia juga terganggu sih sebenarnya ya. Capek kan ya. Semua harus rapi, semua harus dimarahin dan sebagainya gitu misalnya. Tapi lebih capek lagi hadapi orang NPD. Nah, NPD itu narsis kan. Narsistik itu Oh, merasa oke diri oke. paling benar. Merasa diri paling benar, nggak bisa dibantah, eh, apa yang dia lakukan dia nggak pernah merasa bersalah, dia udah mukul misalnya dia mukul anak atau istri tapi dia nggak eh, dia bilang aku merasa bersalah gitu tapi sebenarnya enggak gitu ya. Hmm, oke, mana nih. Berarti bisa juga ke anak-anak ya? Hmm, belum begitu kompleks setelah anak karena waktu anak dia mengalami banyak tekanan tekanan tekanan, kekerasan kekerasan, lama-lama muncul di remaja, menumpuk dulu di anak nih. Lama-lama muncul bertumbuh. Baru dikeluarkan itu biasanya remaja Hmm. gitu. Terakumulasi tekanan-tekanan itu gitu. Jadi ditemukan ada jurnal yang mengatakan ditemukan orang yang kena sakit jiwa ya, bahasa awamnya gila ya, orang dengan gangguan jiwa itu paling muda itu usia 10 tahun. Kelas ya 10 tahun. Nah, di bawah 10 tahun itu jarang. Tapi justru tekanan yang dia dapatkan di bawah umur itu dari Sebelumnya kecil. ya. Mm-mm. Sebelumnya baru dikeluarkan muncul tuh gangguan itu gitu. Mm-mm. Oke, kita lanjut. Nah, itu dampak stres yang tidak diatasi ya. Maka kita perlu mengatasi. Nah, ada faktor resiko memperparah stres. Resiko faktornya apa? Nah, kalau orang sakit yang terminal ya, illness, sakit berat itu nggak bisa menerima penyakitnya, nggak bisa deal, adaptasi dengan sakitnya, nggak bisa accept, dia akan tambah stres ya, jadi memperparah ya. Kemudian tipe kepribadian yang tergantung. Nah, karena kurang mandiri. Nah, itu biasanya stresnya juga tingkatnya besar karena nggak mandiri. Jadi ketika menghadapi persoalan macem-macem tuh bisa ya. Mm-mm. Nah, ini neuroticism, anankastik ini berhubungan dengan yang tadi lah ya, NPD dan sebagainya. Nah, itu mudah stres. Semakin stresnya, ini ada pertanyaan tadi ya, berkait semakin kelihatan nggak kalau saya benar. Jadi ketika dia stres, eh, dalam tanda petik dia bisa kambuhnya lebih cepat gitu. Misalnya orang NPD mudah marah ya. Jadi dia kalau lagi di bawah tekanan stres, kemarahan itu lebih cepat meledak gitu. Mm-mm. Pola pikir ya. Nah, kemudian kita lihat faktor pelindung atau peredam. Peredam tadi faktor ini ya, pemicu tambahan, ini faktor pelindung atau peredam. Kalau dia punya kehidupan rohani yang baik, dekat sama Tuhan. Komunitas sosialnya ada. Jadi tidak menyendiri hidupnya gitu ya. Nah, dia punya mekanisme coping yang sehat. Coping itu adalah cara mencari jalan keluar. Nah, itu coping namanya ya. Cara mencari jalan keluar yang sehat. Misalnya dia mudah beradaptasi, dia punya kepribadian yang matang, dewasa ya. Nah, itu lebih punya coping yang sehat terhadap stres. Pola hidup sehat ini pengaruh sekali ya. Pola hidup sehat itu olahraga. Jadi ditemukan survei mengatakan orang yang rajin olahraga kemu- kemungkinan depresinya lebih kecil dengan orang yang jarang olahraga. Nah, itu ditemukan seperti itu. Gizi seimbang, hidup teratur, punya hobi. Nah, kenapa perlu punya hobi? Karena hobi itu menolong menghilangkan stres, artinya dia punya kesenangan ya, melakukan sesuatu. Nah, itu hobi. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana kita mengelola atau coping stres ya? Caranya bagaimana? Karena kita tidak bisa mengusir stres ya. Kalau bisa diusir, saya usir gitu ya. Kita usir gitu. Tapi nggak bisa diusir ya. Beban hidup itu kadang datang tiba-tiba.
seperti pencuri ya, tidak diundang. Tapi kita perlu kelola supaya hidup kita bisa tetap waras ya, supaya hidup kita bisa tetap ya berjalan dengan baik, tetap damai dan bisa menikmati hidup, enjoy your life gitu ya, coping, mengelola. Nah, ini ada orang nih banyak yang karena stres larinya ke sini nih, self harm. Nah, sekarang banyak murid yang self harm ya. Lause-lause pernah ketemu nggak dengan anak-anaknya self harm? Pernah ya, mungkin ya. Nah, ini murid sekolah sekarang banyak ya. Mereka stres, tekanan tinggi dari orang tua, dari sekolah mungkin, dari pertemanan. Nah, mereka larinya ke self harm. Jadi tekanannya dialihkan ke sana, kemarahannya dialihkan ya. Kemudian ya alkohol ya, dugem dan sebagainya lah ya, minum mabok. Dengan mabok dia menghilangkan stresnya gitu. Kemudian obat-obat terlarang untuk menghilangkan stres, pikiran-pikiran bunuh diri. Nah, itu juga ya. Aduh, apa lebih baik bunuh diri aja gitu ya, kopi yang tidak sehat ya pikiran-pikiran ini. Kemudian, ini kelihatannya bagus tapi nggak bagus. Nah, shopaholic ya. Shopaholic itu artinya apa? Belanja untuk menghilangkan stres. Nah, apapun dibeli tanpa melihat dia butuh atau enggak. Dia lihat, wah dia beli-beli. Memberikan kesenangan pastinya. Tapi nanti akhirnya utangnya banyak. Dipinjol ya. Jadi tidak hemat lah ya, walaupun mendatangkan kesenangan, menghilangkan stres, begitu dia pulang dia stres lagi. Kenapa? Mikirin utang, stresnya bertumpuk. Waktu dia belanja dia merasa dia enjoy. Nah, itu menghilangkan stres. Boleh belanja, tapi jangan sampai kecanduan. Nah, ini namanya kecanduan belanja. Ya, Shopaholic ini istilah untuk orang yang kecanduan berbelanja. Ya. Jadi ciri-cirinya apa? Merasakan kegembiraan yang intens setelah belanja. Gembira sekali gitu kan. Tapi kemudian merasa menyesal karena belanja berlebihan. Tapi nggak bertobat. Artinya terus aja dia lakukan. Setiap stres dia belanja banyak. Terus dia juga takut dimarahin keluarganya, suaminya kah, siapanya kah gitu ya. Jadi sembunyi-sembunyi. Nah, ini ciri-ciri orang yang sudah masuk ke shopaholic ya. Kemudian, nah, nggak bisa mengelola keuangan tentunya ya. Merantakan keuangannya karena dia beli-beli terus, konsumtif. Nah, ada lagi yang namanya, nah kalau ini bos senang nih, bosnya senang. eh Workaholic ya, kalau bos bos yang baik memperhatikan dia juga ya. Kamu bekerja begitu keras sampai kamu sakit gitu. Tapi kalau bos yang cuek ya udah gitu kan. Nah, ciri-cirinya sibuk dengan pekerjaan, mudah sakit atau sering sakit, mengabaikan kesibukan lain yang sebenarnya bisa jadi prioritas. Melewatkan waktu makan. Nah, sampai makan pun nggak bisa tuh. Dan ketika dia bekerja, dia selalu mau yang terbaik sehingga kurang bisa cepat puas. Dia kerja lagi untuk mendapatkan kepuasan. Kemarin ada satu anak bukan anak muda lah ya, dia udah umur 30-an gitu. Eh punya masalah ingin pisah dari istri gitu ya. Jadi dia itu mengatakan saya menenggelamkan diri ya di pekerjaan dia bilang. Dia bilang saya anti anti selingkuh, saya orangnya anti selingkuh. Jadi dia dengan istrinya udah bener-bener hubungannya sangat tidak baik lah. Tapi dia nggak mau selingkuh. Jadi dia bilang salah satu cara saya menghilangkan stres saya dengan saya kerja 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 gitu. Semakin kerja, akhirnya semakin nggak ada waktu untuk komunikasi kan. iya. Semakin buruk juga hubungannya jadinya. Nah itu tuh ya. Itu kayak pelarian sih ya sebenarnya. Iya, pelarian betul. Itu dia coping stresnya kan. Dia stres, tertekan, tapi dia berusaha.
menolong dirinya supaya nggak stres dengan bekerja 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 gitu. Ya, tentu beda ya. Workaholic sama pekerja keras itu beda. Jangan malam ini pulang bilang aku nggak mau workaholic lagi. Jadi kita kerjanya langsung kita tuh turun dulu bekerja keras tiba-tiba jadi hilang pekerja kerasnya punya ini ciri-ciri hilang. Jadi itu cara kerja yang kurang efektif. Tapi kalau pekerja keras itu tahu batas, ada batasnya. Kerja tanpa henti, tapi yang pekerja keras bekerja dengan efektif. Tidak bisa menolak pekerjaan yang diberikan. Nah, semuanya dikerjain. Tapi kalau pekerja keras itu tahu prioritasnya yang mana. Oke. Kemudian, nah untuk, nah itu yang negatif ya tadi ya. Nah sekarang kita tentu nggak mau dong ya mengelola atau coping kita punya stres dengan cara negatif. Karena apa dampaknya buruk kan? Kalau negatif ya pasti dampaknya buruk gitu. Ada orang juga merokok ya itu bagian dari coping juga kan. Nah, tapi kan kesehatan ya kan. Eh ya yang tadi ya yang saya jelasin di atas tadi juga kan semuanya negatif. Nah, bagaimana mencari yang positif? Cara yang positif untuk coping ya mengelola stres kita gitu. Nah, tentu kita lakukan sesuatu yang konstruktif ya. Yang pertama problem fokus coping disebut. Problem artinya kita lihat nih, stres saya apa? Apa yang menyebabkan saya stres? Bagaimana saya keluar dari stres ini? Bisa nggak? Nah, itu. Misalnya nih, stres karena kerjaan menumpuk. Kenapa bisa menumpuk? Nah, saya stresnya karena sudah deadline. Nah, kenapa saya bisa menumpuk? Bisa nggak saya menyelesaikannya dengan ya solusi problem? Problemnya apa? Cari problemnya dan cari solusinya. Ya mungkin saya di awal nggak rajin, di deket-deket deadline baru rajin misalnya. Berarti saya mau ngatur jadwal saya dari awal dengan baik. Nah itu problem ya, yang harus dicarikan solusinya. Kemudian problem problem fokus coping itu juga misalnya eh, ini membangun batasan diri. Artinya saya nggak bisa kerjain semua. Kalau semua untuk saya nggak berani nolak. Nantinya saya eh, stres. Nah, misalnya ya di gereja iya, di sekolah iya, di rumah semuanya lah dia mau handle gitu nggak bisa gitu. Ask for support ya. Nah itu juga untuk problem kita minta cari bantuan untuk mensupport kita ya. Bikin to-do list ya, bikin jadwal sehingga itu menolong kita untuk menyelesaikan kita punya permasalahan. Nah kemudian ma- nah ini juga masih bagian dari problem problem fokus coping ya. Jadi menyelesaikan stres dengan cara mencari solusi atau langkah-langkah kalau bisa ya. Tapi kalau nggak bisa berarti problem fokus coping ini nggak perlu dipakai gitu. Karena ada stres tertentu yang nggak perlu gitu. Nah ini yang perlu merencanakan ya kan mengatasi masalah. Misalnya orang yang terlilit utang kan, stres. Oke. Berarti dia harus problem dong, bukan bukan oh oke saya ini aja eh, cari psikolog atau konselor atau apa. Saya ini aja minum obat misalnya ya ke psikiater dan sebagainya. Tapi nggak problemnya nggak diselesaikan, nggak bisa ya. Kenapa berutang? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya, bagaimana membayarnya, itu perlu diambil langkah ya, supaya tekanan berkurang tuh, itu ya. Kemudian, nah yang kedua tadi problem fokus coping ya, problemnya nih yang diselesaikan, karena problemnya selesai maka stresnya juga hilang gitu kan, tekanannya hilang. Nah, yang kedua, di saat stres, kita nggak bisa membuang stres itu. Yang kita bisa lakukan adalah meregulasi emosi. Yang emosi yang terjadi, emosi yang muncul karena stres, ya.
Nah, itu kita regulasi gitu. Namanya emotional focus coping. Nah, nah ini pernah dengar ini nggak? Butterfly Hug. Ini di film apa, Lause? Ingat, Lause, Lause? It's okay Not to be okay. not to be okay ya. Pernah semua nonton ya film itu ya? It's Nonton ya, okay. Lause, Lause? Aku pengen Nonton. Nonton ya. Itu bagus ya. Nah, itu ada saatnya si perempuannya, saya lupa namanya kan, si perempuannya begitu tenggelam di dalam kesedihan dan sebagainya. Si yang jadi perawat itu siapa? Eh, Kangta ya, apa namanya tuh, yang laki-lakinya pacarnya itu ya, kan pegang tangannya begini kan, dipegang, ayo gitu kan, dibalik. Itu dipakai butterfly hug gitu. Nah, ini langkah-langkah silangkan tangan ke depan. Yuk kita praktekin yuk. Biar nanti kalau pas stres kita bisa nih. Ingat nih, langsung-langsung kita praktekin ya. Silangkan kedua tangan di depan dada dengan kedua telapak tangan di bahu. Ya, ini cara bisa pejamkan mata dan fokuskan pikiran. Nah, baru pelan-pelan tepukan bahu selama 30 detik. Lakukan bergantian. Tepuk pelan-pelan, tepuk pelan-pelan gantian. Baru sambil tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Nah, lakukan sampai rasa cemas atau stresnya menurun ya, menurun. Itu seperti itu ya. Jadi kalau lagi stres banget, apalagi ditambah panik ya. Nah, itu tuh ini menolong ya. Nah, ini artinya pas kejadian di mana kita stres banget, pikiran kacau banget. Nah, pakai kita nggak saat itu nggak bisa pakai problem fokus coping, mau mikir aja nggak bisa kok, gimana mau menyelesaikan gitu kan. Ini di list bagaimana, ini bagaimana, itu problem, tapi ini bagian yang emosinya dulu diredakan ya, stresnya, di tekanan stresnya seperti tadi. Ini fungsinya untuk menurunkan gelas, turun sebentar gitu. Nanti berat kan, angkat lagi, turunkan lagi. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan stres yang kita tidak bisa hindarkan. Gitu. Nah, teknik nafas 78, 478 itu bisa dipakai sambil butterfly hug, atau kita langsung praktekin itu juga bisa ya, 478 tanpa pakai butterfly hug. Jadi kita kosongkan paru-paru, menghembuskan nafas dengan kuat melalui mulut. Kemudian baru mulai ambil nafas selama 4 detik. Ambilnya ya, tariknya. Nah, dihitung sampai 4, baru ditahan 7 detik. Ini agak lama ya. Kita coba ya. Baru dihembus 8. Nah, hembuskan dengan kuat. Ulangi sebanyak 4 sampai 10 kali. Nah, ini untuk menolong meredahkan kita punya stres ya. Misalnya, ini siapa nih yang masih punya anak-anak kecil ya? Kadang-kadang kan lihat anak kecil berantem sana sini, mainan sana sini. Kita pulang kayaknya, oh gitu kan, pengen teriak ya, pengen tanduknya pengen keluar. Kasihan kan anaknya ya, kalau tanduknya sampai keluar gitu kan. Nah, ini boleh melipir dulu ke kamar mandi. Tarik nafas tuh. 4, tahan 7, 8 dikeluarkan. Nah, bisa juga hadapin murid ya. Murid udah diajarin lupa lagi, diajarin lupa lagi. Terus kitanya merasa bertanggung jawab kan, besok dia ujian di sekolah. Wah, kalau misalnya fail, nanti mamanya bilang apa? Sudah lesin di Mandarin gitu kan. Kok besok ujian nggak ujiannya fail gitu kan? Itu kita merasa, ah, ini anaknya udah diajarin, terus mulai tuh ini begini. Tuh, tanduk-tanduk udah mulai mau keluar gitu ya. Nah, akhirnya kita perlu mengendalikan diri dengan melipir dulu ya ke tempat lain, ditinggalin sejenak,
Kemudian kita lakukan teknik nafas ini. Kemudian, nah ini ada istilahnya mindfulness ya. Pernah dengar lause-lause? Pernah. Pernah dengar ya? Pernah. Pernah ya? Ada yang pernah? Oke. Nah, pertama mata, yang kedua tangan, yang ketiga telinga, yang keempat hidung, yang kelima itu pengecap ya. Hmm. Tangan itu tuh artinya indera perasa ya, perasa. Saya stop share dulu, kita latihan yuk. Oke. Oh, nggak bisa. Ah, udah. Nah, jadi kita tuh kalau lagi stres itu kita bisa hmm, apa namanya, mindfulness dengan namanya nih grounding ya, grounding. Lebih baik like namanya aja ground. Ground itu kan membumi ya. Nah, grounding itu membumi. Jadi ini bisa dilakukan di alam sebenarnya ya. Kita ke belakang rumah kalau punya taman enak ya. Tapi kan pada umumnya kita nggak punya nih. Kan kita lagi kayak aduh panik stres banget nih gitu, pikiran kacau banget, mumet, nggak bisa berpikir misalnya, boro-boro mau cari taman kan ya misalnya ya, kita udah keburu meledak meledak dulu gitu. Nah, kita menenangkan, kita ke kamar misalnya. Kalau kalau ada taman enak ke taman, tapi kalau nggak ada ya udah pakai mata, kita merem, kita tarik nafas dulu dengan tenang, terus kita merem, kita tenangkan diri, merem, tarik nafas, baru pelan-pelan buka mata. Baru kita lihat di sekeliling kita 5 hal yang kita lihat pakai mata. Coba sekarang, yuk kita tenang ya, duduk dengan rileks sampai merem dulu, tarik nafas. Oke, pelan-pelan buka mata. Nah, sebutkan 5 hal di sekeliling kita. Lihat baik-baik. Sudah dapat 5? Bisa Ada dapat mau ada yang mau sharing apa aja? Coba bisa sebutkan. kursi, bantal, Ya. kursi, bantal, tas, Tas. remote AC sama jam tangan. Oke, Oh, ada 5 ya. Oke, nanti gantian ya. Sekarang yang kedua, indera peraba. Ini ya, yang meraba tangan. Kita meraba 4 barang di sekitar kita. Dan setelah raba, kita sebutkan namanya dan sebutkan juga rasanya bagaimana. Contohnya ini remote. Apa? Bukan remote, apa nih? Mouse ya. Nah, ini licin. Tuh ya. Nah, itu 4 hal ya. Sudah? Oke, siapa mau sharing? Silakan, lause-lause. Lause Sharon ya. Udah senyum-senyum. Pak hal meraba ya. Misalnya, contohnya HP. Apa? Oke, apa Iya. tuh rasanya? Licin. 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 Mhm. Terus, Hmm, kayak rambut. ya, Ini apa ya rasanya? rasanya lembek, Bertekstur. tekstur. Oke, Mhm. 2 hal lagi. Ini apa? Tanaman. Tanaman, ya, Licin juga sih. Kayak ya, ada lapisan lilin gitu. ya, keset-keset juga ya. Oke, satu Bener. lagi. Ini semua barang licin ya. Kertas. Ini bisa apa dong? Licin juga sih. Dingin atau apa? Terus tekstur, iya, oke. Thank you ya. Oke, yang ketiga kita pakai telinga. Nah, sekarang dengarkan 3 suara yang ada di sekitar kita.
Dapat? Siapa mau sharing? Tiga? Tunjuk aja Suara, waktu ini. suara langsung. Sarah. Satu. Oke. Suara AC, Oke. suara kaki goyang, Kaki. Oke. sama suara suara saya sendiri. Ya. Kadang-kadang kita dengar bisa nafas ya. Nafas juga kita kan Mm-mm. hening-hening gitu. Nah, itu kemudian hidung. Kita mencium dua. Mencium bau apa? Coba di sekeliling kita. Kalau di kamar agak sulit, tapi pasti ada. Ada nggak? Salah tunjuk siapa nih? Um, Rose Mega Mas Mega udah kan nyampe lagi ke. di luar. 他好像还没有到，到家了没有？哎，晶晶老师 tuh kayaknya banyak makanan di sampingnya. Tahu aja sih. Eh, apa ya? Cium ini wangi shampoo. Wangi sampo. Terus Mm-mm. Sama satu lagi apa ya? Ini makanan deh. Coklat. coklat. Iya. Oke. Iya, thank you untuk sharingnya. Nah, kadang-kadang waktu kita mau misalnya mau melakukan ini, di depan kita tidak ada apapun yang bisa kita cium misalnya, kita bisa menghadirkan bau yang pernah. Jadi otak kita itu sebenarnya Tuhan rancang begitu rupa, kita bisa loh menghadirkan bau yang pernah kita cium yang kita suka. Coba yang suka laut ada nggak di sini? Kalau Gebi ya suka laut ya. Tadi dia begini ya. Coba merem, hadirkan bau laut di hidung Lause. Dapat nggak? Bisa nggak? Kayak dibayangin. Iya, dibayangin dan dihadirkan baunya. Bisa ya? Hmm. Kalau lause-lause yang lain, bawang putih coba. Bisa? Nah, telur busuk bisa nggak? Atau tahu busuk ya? Iya, ya. Jadi itu bisa sebenarnya ya. Kita bisa menghadirkan bau yang barangnya nggak ada, tapi kita pernah mencium itu gitu kan. Kita menghadirkan itu bisa. Nah, manfaatnya apa? Oh, satu lagi nih, satu lagi pengecap. Tadi ada lause yang bawa makanan, ya, langsung cincing tadi ya. Boleh dimakan satu, dicobain dulu makan. Seneng banget dia mah. Sedang disuruh makan ya. Heeh. Ya. Nah, kemudian mulai mengecap dan mulai merasakan apa nih rasanya? Masih mute saya. Enak loh sih. Enak Laus. Apa? Enak. Enak. Terus apa Renyah. lagi? Nya. Nah, Manis. manis. Nah, waktu kita melakukan ini, kita benar-benar terbangun self aware-nya kan. Kita aware benar-benar, oh iya ya, di sekeliling saya ada ini. Nah, ini untuk melatih awareness kita, cepat aware, cepat aware, fokus, tapi juga menolong waktu kita lagi panik dan sebagainya, kita nggak bisa berpikir dengan tenang. Kita tenangkan diri dengan, oke, oh ada ini, ada ini. Nah, jadi teralih itu ya yang panik tadi sementara. Nanti kita kembali lagi hadapin itu, kita sudah bisa lebih tenang gitu. Nah, itu makanya emosional fokus. Jadi fokusnya menyelesaikan meregulasi emosi pada saat itu gitu. Jadi tenang. Coba deh eh, banyak hal yang kita lakukan tidak di bawah kesadaran kita. Kita tidak aware kan. Lause-lause kalau datang ke misalnya oh
ada yang nyetir mobil, ada ya, mungkin ya. Nah, kadang-kadang pernah nggak udah kunci tapi kita lupa kita balik lagi cek. Nah, Iya, artinya waktu kita kunci pertama kita tidak melakukan dengan kesadaran kan. benar. Akhirnya kita lupa, tadi udah kunci atau belum ya? Nah, tidak menyadari gitu loh. Nah, kalau saya pernah ini nih apa tuh tap Fingerprint. jempol Hmm. waktu berangkat kerja. Habis itu naik sampai di atas tadi saya udah ini belum ya. Nah, itu kayak gitu tuh. Karena tidak menyadari yang kita lakukan, yang kita perkatakan. Nah, kadang-kadang di dalam waktu stres, kita seringkali melakukan yang tidak kita sadari. Waktu stres, kita bisa marah ke orang, kita nggak menyadari. Marah, semua keluar. Kita tidak lagi aware. Ih, kok saya marah-marah ya? Kenapa saya marah ya? Nah, untuk menolong diri kita, kita melipir sebentar. Kita lihat, oh oke, saya mau mindfulness dulu deh. Grounding dulu. Oh, ada ini, ada ini, ada ini. Nah, itu tuh menolong ya, untuk menolong gitu. Iya, saya share kembali. Sudah ya? Belum. Nah, ini Belum. boleh kita bikin nih diary. Nah, ini boleh untuk diri kita sih ya PR, tapi enggak PR yang tidak dikumpul, PR yang tidak dicek ya. Diary stres namanya untuk diri kita. Nah, waktu kita stres, kita catat nih, bikin diary kita kayak gini nih. Sumbernya apa sih yang membuat stres? Mengapa sumber ini bisa membuat saya stres? Atau hal ini bisa membuat saya stres? Gejala saya saat ini apa? Berdebar-debar, atau saya merasa panik, atau saya merasa ya, tadi ya gejala-gejala fisik kita, eh, kita tidak bisa berpikir, kita mudah lupa, nggak bisa konsen dan sebagainya. Nah, apa coping stress yang saya lakukan? Otomatis saya lakukan apa? Apakah saya melakukan yang positif malah atau justru yang negatif misalnya? Nah, itu boleh dicatat. Nanti kita bisa lihat lagi setelah catat, setiap kali stres dicatat, setiap kali stres dicatat. Lama-lama kita lihat, ih, dulu saya stresnya seminggu 3 kali, sekarang stresnya cuma seminggu sekali misalnya. Itu juga bisa dipantau dari tanggal. Ini nggak hanya nomor 8 ya, sampai seterusnya kita bisa bikin ya. Jadi kita bisa bikin di komputer, handphone, nah itu menolong ya. Jadi bisa istilah kita memonitor diri kita gitu loh. Waktu kita stres, kita tidak melakukan dengan coping yang negatif seperti itu ya. Oke, akan lanjut. Eh, nah, ini saya pikir nanti next time kalau ada waktu ya saya jelas. Ini panjang lebar nih, panjang dan lebar bisa jam 12 malam kita nggak tidur nanti Hmm. ya. Oke, nah ini masuk ke spiritual focus coping. Tadi yang pertama problem ya, problem fokus. Yang kedua emosional fokus. Yang ketiga spiritual. Nah, bagi kita yang Kristen, kita bisa doa ya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Eh, Bagi kita yang bukan Kristen ya kita doa menurut agama kita lah ya. Nah, kemudian ada istilahnya ini serenity prayer. Berilah aku kekuatan untuk mengubah dan berilah aku ketabahan untuk menerima yang tidak bisa diubah. Jadi ada stres. Misalnya orang tua yang punya anak eh, berkebutuhan khusus nggak bisa mengubah ya. Nah, dia minta diberi ketabahan, belajar menerima kondisi dengan berdamai tadi ya. Kemudian bisa memberikan makna di dalam kehilangan, misalnya memberikan makna atau di dalam kasus atau masalah yang berat, penderitaan dia, dia bisa memberi makna secara positif. Misalnya dari sini saya belajar pengalaman apa nih yang saya bisa dapatkan. Nah, menyadari siapa saya, mengapa saya mengalami ini, apa sih rencana Tuhan dalam hidup saya. Nah, ini yang kita perlu tanyakan pada diri. Sehingga di situ kita mulai menghadapi stres dengan lebih tenang dan lebih berdamai gitu.
berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Oke. Oke, thank you. Saya stop share. Silakan kita diskusi, tanya jawab. Silakan Lause. Jadi kayaknya langsung Silakan kembali Novi. ke Lause Shirley. Ya, langsung Novi ada pertanyaan nih, Miss. Gangguan kepribadian biasa lebih kelihatan pas dia stres kah? Oh iya, waktu stres itu kan lebih kelihatan. Eh, tapi kita tidak bisa menebak orang yang punya gangguan kepribadian yang misalnya NPD ya. Dia kan tuh mudah marah. Itu keluarganya itu istri atau anaknya atau suami lah ya. Bisa nggak bisa menduga kapan dia bisa meledak gitu. Nah, kasihannya begitu. Jadi mereka selalu nggak pernah bisa rileks di dalam rumah. Nah, jadi selalu waspada, was-was kapan dia meledak, marah. Bisa aja hal kecil kesenggol, dia hatinya lagi ini ya dia marah-marah aja gitu. Karena dia merasa nggak seneng gitu. Kalau Kadang-kadang bisa kondi- hal kecil yang tidak terduga. kalau kondisi seperti itu kan apa ya? Seharusnya kan dia menjalani konseling gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia nggak merasa dia sakit gitu, ataupun dia nggak merasa butuh, ya susah ya, Miss. Nah, itu yang sulit. Ya, karena orang NPD itu kan selalu merasa benar kan. Mm-mm, Nggak pernah merasa bersalah biasanya kan. mm-mm. Sehingga sulit mencari, mau ditolong itu sulit karena dia merasa Gak ada nggak masalah. apa-apa, saya nggak apa-apa gitu. Mm-mm. Hmm, Kesadarannya itu sulit-sulit dibangunkan gitu. Tapi ada juga yang mau. Tapi ketika dia mau pun nggak gampang gitu. iya, prosesnya juga Mm-mm. panjang ya. Mm-mm. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Semuanya nggak Iya. stres nih kayaknya. Bahagia kali hidupnya nih. Kalau ini ada nih tuh. Oh, ada tuh. Apa tuh? Kalau seseorang yang moody, itu termasuk Kalau gangguan kepribadian nggak? eh moodinya Moody, seperti moody. apa? Kalau moody-moody yang suka ngambek, tantrum, di, bad mood, suka ngambek, mudah tersinggung, masih dalam batas-batas wajar, enggak sih, bukan gangguan kepribadian. Cuma moodian aja orangnya. Moodian Itu itu juga ya kadang bisa membuat karena orang di lelah ya. sekitarnya nggak nyaman ya. Mhm. Hmm? Mungkin karena kelelahan, kadang juga bisa seperti itu ya. Kalau moody-moody gitu. Tapi kan orang tetap nggak nyaman kan. Hmm, Jadi nggak bisa, jadi kita nggak bisa meminta orang memaklumi kemudian kita kan ya. oke. Artinya kita yang udah misalnya kita sendiri menyadari, "Ih, kok saya kemudian ya." Ya saya belajar untuk tidak seperti itu lagi gitu kan. Karena orang nggak nyaman di dekat orang yang mudi karena orang, "Ih, mau ngomong gini biasanya kamu oke, tapi hari ini aku ngomong gini kamu tersinggung ya kan." Mm-mm. Jadi tidak terduga gitu. Iya, iya. Nah, kemudian itu juga karena ada perasaan insecure, perasaan nggak dihargai waktu kecil, nah itu bisa muncul juga ya. Mm-mm. Oke. Oke, masih ada? Apa ya tadi aku mulai. Lausu sendiri udah ketemu kasus-kasus paling parah seperti apa? Maksudnya stres Ya, atau untuk apa? yang stres itu. Hmm, eh, jadi Banyak ya. Sefam ya, Hmm. anak-anak kelas 5 udah banyak tuh di sekolahan ya, Sefam. Nah, itu karena mereka stres karena tekanan orang tua. Nah, itu beberapa anak yang tekanan nilai ya, ada yang tekanan mamanya marah-marah, dia. Nah, itu eh, mereka sih nggak yang beberapa anak ini nggak punya pikiran mau bunuh diri, cuman mereka melampiaskan kemarahan dengan coping yang salah, coping Mm-mm. yang negatif ya, dengan melampiaskan marah pada diri sendiri sehingga kemarahan itu mendapatkan satu tempat, akhirnya dia merasa lega gitu dengan self harm. Tapi kalau self harm itu bisa jadi kebiasaan
kebiasaan itu bisa jadi candu. Nah, Mm-mm. orang yang pada umumnya udah kebiasaan self harm biasanya pikiran bunuh diri udah lebih deket Iya, gitu. cenderung ke sana ya. Iya, Ini katanya dari Lausunovi, sejak ada sosmed, mulai ada istilah doom scrolling. Kira-kira gimana cara mengatasinya? iya, doom scrolling ya. Karena ya ini bukan hanya anak remaja loh ya, bukan anak-anak orang dewasa juga banyak kan ya. Iya, iya. Jadi kan istilahnya dan namanya jadi brain rot ya. Jadi otak kita jadi lemot, nggak konsentrasi karena kita scrolling itu kan video-video yang sangat pendek singkat itu memecahkan konsentrasi kita gitu loh. Mm. Mm-mm. Ini sangat tidak baik sebenarnya kita scroll gitu ya. Yang ada kalau bisa nonton atau lihat sebentar baca jangan udah stop. Nah, cara mengendalikannya ya self control terhadap diri sendiri. Karena Iya, kadang-kadang tanpa disadari kita scroll sampai 1 2 jam juga nggak berasa ya iya, kan. benar. Nah, Ada kalau saya sendiri satu kan ada beberapa yang uninstall gitu. Jadi benar-benar uninstall ya aplikasi ya. Atau ya pokoknya pulang kerja nih, handphone tuh ditaruh jauh gitu. Kita alihkan ya baca betul. buku ya atau nonton bersama begitu. Nontonnya di TV bukan nonton Ya di handphone begitu. Itu sih saya ya ya, salah betul. satunya yang saya coba. Karena saya sendiri juga merasakan ngapain aja sih gua ini ya? Kok kayaknya terlalu banyak yang saya perhatikan gitu. Waktu. Kadang ini, kadang itu gitu kan. Dulu juga saya waktu apa namanya pas pandemi itu kan sempat nyanyi-nyanyi juga ya, small gitu. Karena memang kirain hobi nyanyi gitu ya. Tapi Kus pikir-pikir ngapain juga gua ya. Jadi sejak tahun 2000 ini 2025 aku uninstall semuanya itu. Jadi I uninstall terus ada beberapa juga yang apa ke Weixin ya apa WeChat itu juga saya nggak install saya lebih fokus ke WA gitu itu jadinya lebih lebih tenang gitu ya lebih damai gitu nggak terlalu Mm-mm, banyak informasi yang masuk ya jadinya kita sendiri juga ngapain aja sih gitu sebenarnya gue habisin waktu gitu di situ iya mm-mm. ini Iya, yang kita iya harus perlu cara-cara begitu ya. perhatikan sih heeh. Mm-mm. Kadang kita nggak sadar Saya karena juga semua orang melakukan hal yang sama puasa juga bisa ya. Misalnya menetapkan ya puasa suspend, puasa seminggu, jangan buka, puasa mm-mm. 2 minggu. Saya sering lakukan itu. Iya Atau saya pakai ini juga, self afirmasi. Misalnya gini, menegaskan pada diri sendiri. Pokoknya untuk minggu ini saya boleh posting, tapi saya nggak mau lihat orang punya. Itu boleh, ya. Itu bisa. Saya boleh posting, tapi saya nggak mau lihat orang punya selama sebulan. Nah, itu pernah juga menetap. Nah, tapi perlu disiplin. iya Saya mau posting, setelah posting ya udah, saya nggak mau lihat yang punya. Kecuali misalnya ada apa namanya notifikasi ya. Kadang gini, banyak klien, saya kan konselor ya, banyak klien yang cari saya itu lewat Facebook DM atau gitu. IG. Mm-mm. Karena mereka tidak punya nomor kontak misalnya. Nah, kalau ada notif seperti itu saya buka, tapi kalau untuk khusus lihat gitu saya enggak. Nah, bagaimana dengan anak-anak ya? Tadi ditanya kalau anak-anak bagaimana ya? Ini bagaimana kedisiplinan orang tua jadi teladan itu pasti ya, pemakaian gadget. Yang kemudian anak-anak yang scrolling ya, mereka masih bisa ini ketegasan orang tua gitu. Ada Iya, aturan, tetapkan benar. aturan di rumah. Mm-mm. Ya, Harus dari misalnya disiplin hanya rumah sih. weekend pun berapa durasinya berapa lama nggak boleh sebebas-bebasnya gitu. Iya. Ada orang tua murid yang Mm-mm. matiin wifi kalau udah jam berapa gitu. Jadi mereka cerita Mm-mm. ke saya juga sih kalau udah saya matiin langsung wifi-nya gitu. Jadi mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Kalau udah jam segimana gitu. Terus Tapi ada kenapa? juga Ya. yang anaknya udah remaja, wifi dimatiin dia ada data kan. Ada aja celahnya ya. Ya, kalau anak remaja seperti itu sebenarnya itu adalah kita menolong mereka itu untuk dari diri mereka sendiri. Nah, Ya, tapi itu sebenarnya lebih baik sejak kecil ditanamkan. Jadi itu artinya intrinsik ya. Jadi tidak diawasin pun mereka sudah sadar
Mm. menyadari, aware bahwa itu tidak baik untuk mereka kalau scroll-scroll dan mereka harus belajar menguasai diri. Dan kita berikan teladan juga gitu. Iya. Jadi sama-sama. Heeh. Sekarang Dan lagi tren itu ya, apa diajarin tentang videonya Kang Deddy ya, yang yang katanya kalau sering main handphone dibawa ya ke barak ya, bawa ke apa barak barak barak. militer. Mm-mm. Secang tanya kenapa zaman sekarang anak-anak sangat gampang bilang mau bunuh diri saat menghadapi hal yang mungkin sangat sepele. Ya Sepele. itu informasi yang berlebihan kan. Kebanjiran informasi yang bunuh diri kan juga banyak masuk kan ke TikTok, ke IG. Mereka baca berita di sana sini bunuh diri ya kan. Jadi dikit-dikit akhirnya larinya ke sana kan Iya. ngomongnya. Mm-mm. Kemarin saya dengar Karena apa kebanjiran informasi. yang pot hubnya itu ya. Dokter Boyko bilang sekarang malah hotel-hotel itu yang paling banyak kunjungin tuh anak-anak SD lah, anak-anak SD ya, terus mereka melakukan gitu ya di sana gitu karena terlalu banyak informasi yang sudah mereka dapatkan, terus di saat mereka puber gitu mereka jadi pengen coba gitu. Nah, akhirnya banyak kehamilan-kehamilan muda juga. Makanya kita mesti perlu hati-hati ya, maksudnya ini dampaknya ini ke Iya, depan. kelas 6 itu banyak tuh. Hmm. Mm-mm. Terus mereka sekarang kan udah cepet pubernya, udah apa kelas 4 juga udah mulai gitu, udah mulai mens ya. Jadi ya inilah dunia yang kita hadapi. Iya lagi katanya kejadian di grade 9. Ortunya bilang anaknya mau bunuh diri karena stres. Mm-mm. Nah, perlu waspada kalau anak udah ngomong, kadang-kadang stres, tapi memang mereka belum punya niat. Tapi kadang-kadang kalau ngomongnya berulang-ulang, kita perlu Betul. perhatikan, jangan dianggap Sepele ya. remeh juga, ya kan? Bisa kejadian gitu kalau kita abaikan. Nah. Jadi dibantu di ini, suruh bawa ke ini aja, ke psikolog atau konselor, anaknya bisa dibantu gitu kan. Mamanya juga biasanya kadang-kadang konflik dengan orang tua ya. Stresnya stres orang tua, stres belajar, nah itu bisa. Atau stres peers ya, atau teman-teman gitu. Dia merasa Ya, apa? Hmm, pembulian, dibully, ditinggalkan, nah itu bisa juga. iya. Pembulian. Ada lagi teman-teman? Kayaknya udah cukup ya. Kayaknya udah ngantuk ya. Low bad lah ya, low Leila, bad lah. Leila. Iya, iya. Ada yang mau sharing mungkin ya, atau ada pengalaman yang bisa dibagikan silakan ya. 沙老师有没有什么要分享的？senyum-senyum dia nih. 你们在那边的学生都乖乖的吗？因为是成年人，老师，所啊，以比较对对乖。对，就比较懂事了呀，udah gede-gede. Di Hmm. mana? Lause Sarah. Di Pontianak. Oh, Pontianak. Cara bujuk orang konseling. Nah, Gimana itu? lebih ke orang tua ya. Kalau untuk anaknya kan ke orang tuanya yang ngomong bilang lah. Konseling itu sebenarnya kan banyak orang punya persepsi yang masih aduh konseling itu kena ngapain aku konseling apa aku sakit jiwa atau apa gitu kan nanti konseling orang bilang apa aib itu sebenarnya udah itu kuno ya nah jadi konseling itu untuk membuka wawasan untuk menolong anaknya bisa punya awareness yang bagus misalnya ya untuk cek juga apa yang dia pikirkan itu benar nggak apa yang dia pikirkan ada apa yang dia rasakan jadi dari konseling itu juga bisa masuk ke intervensi kan untuk menolong memang Jadi, kadang-kadang hmm, satu dua sesi nggak cukup gitu. iya iya. Lebih Mm-mm. dibawa untuk menyadari dulu ya, Iya biar gitu ya. aware dulu. Mm-mm. Cara bujuknya kasih chat time dulu, 老师. Oke. 还有吗？
kita perlu belajar sih ya, maksudnya hal-hal seperti ini tuh kita perlu lebih aware lagi. Mungkin yang online tetap harus sih ya. 我觉得di online pun kita bisa melihat kepribadian anak ya, ataupun murid yang kita hadapin tuh sebenarnya kira-kira seperti apa sih gitu. Kalau ada apa-apa, ya bersyukurnya sih selama ini di LC murid-muridnya masih yang cencang tuh ya, maksudnya masih ya diperhatikan orang tuanya gitu ya, dan mereka mendapatkan kasih sayang yang cukup gitu ya, bersyukur gitu. Tapi bisa saja eh, kan kemarin tuh ada juga satu kasus tuh yang film adolescent ya Laos. Katanya Ya, dia remaja. sudah mendapatkan dalam filmnya itu dia sudah mendapatkan kasih sayang nih dari keluarganya. Tetapi kenapa dia masih bisa melakukan pembunuhan ke temannya ya? Itu kadang kita melihat secara mata gitu ya, 看起来 oh 他们都是好好的 gitu. 但是呢, tapi di dalamnya kan kita nggak tahu ya. Di dalamnya mungkin dia ada luka, kita kan nggak bisa kelihatan gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang kayaknya kita 虽然说 selain jadi 老师 gitu ya, di dalam kehidupan pertemanan kita juga kita perlu perhatikan gitu Hmm. kadang-kadang. Dan film itu sebenarnya kan ini dia mengalami pembulian, pembulian yang terselubung ya. Jadi kata-kata yang sebenarnya kasar gitu kan dari cewek-cewek gitu. Nah, lama-lama dia benci sama cewek, lama-lama dia ikut masuk grup. Nah, itu orang tua perlu waspada. Sekarang banyak-banyak grup yang aneh-aneh Bener gitu. banget, Nah, iya. dia masuk ke grup, grup itu adalah grup yang apa namanya? Hmm, apa istilahnya? Uh, go apa gitu ya? Yang Mm-mm. ada satu istilah yang grup itu menamakan diri mereka adalah sebagai grup pembenci wanita. Hmm. Jadi mereka menganggap laki-laki itu lebih hebat. Mm-mm. Nah, Lause-Lause pernah udah nonton kan ya? Udah nonton belum? Aku belum Nonton nonton sih, nggak? cuma baca review Hmm, doang. coba nonton. Bagus. Dan memang butuh fokus dan konsentrasi. Karena ini bukan film untuk hiburan ya. Tapi film yang kita bisa belajar. Nah, dari situ tuh si kalau kita jadi parents ya itu butuh nonton deh. Nah, jadi si anak itu kena nih ke grup itu, grup kumpulan anak-anak cowok, orang-orang dewasa dan sebagainya gitu. Di situ tuh mereka membenci perempuan gitu. Kenapa? Karena menganggap derajat laki-laki itu lebih tinggi gitu. Nah, makanya ketika dia waktu ditangkap kan dia ditanya mau ditemenin papanya atau mamanya, dia maunya papanya kan. Karena dia juga nggak respect sama mamanya. Hmm. Mm-mm. Dan ketika ada psikolognya berhasil menggali dan tadinya dia nggak mau jawab, tapi akhirnya nggak tahu karena kelihayan teknik dari psikolog menggali, akhirnya dia jawab. Begitu dia keceplos jawab, dia marah sekali karena merasa dikuasai oleh seorang wanita. Nah, Hmm. kemudian dia bisa membunuh temen itu kan cewek ya yang dibunuh itu temennya itu satu temennya yang membuli dia yang kedua temennya itu eh, dia kayak udahlah udah nggak dibully lagi gitu kan dia merasa ya udah aku coba deketin kamu gitu tapi ditolak sama cewek itu dan dia tambah marah gitu loh. Hmm. Jadi itu temen dibunuh sama dia gitu Ya, ya. Dia anak baik-baik diam-diam ya kayak ya keluarga yang harmonis gitu ya, ya, gitulah. Tapi bisa bisa ini makanya perlu waspada ya. benar-benar. Sama kita perlu tahu juga ya, anak-anak kita itu sebenarnya grup-grupnya apa aja gitu ya. Ya. Iya, karena saya juga baru dengar tuh kemarin itu di apa Pak, ada satu grup katanya itu teman-teman nih ya. Terus nanti mereka tuh suruh ceweknya tuh lepas baju gitu, fotoin, kirim ke grupnya. Nah, sama dengan cowoknya, nanti cowoknya itu misalnya buka celana gitu ya. Terus kirim fotonya di grup itu, nanti dikasih tahu, oh kamu bodinya keren kali ya katanya. Kamu bodinya bagus banget ya, nanti dikasih komen di dalam grup itu. Jadi grup-grup seperti itu kan berarti udah semakin banyak gitu, jangan kita nggak tahu mereka lah setiap hari apa liatin handphone sendiri gitu ya. Ya. Kita juga nggak sadar ternyata mereka di dalam grup itu gitu. Apalagi anak yang butuh validasi ya. Wah, dia butuh validasi
validasi, begitu dia kirim, dia merasa dapat pujian, dia Iya, akan dapat oke. pujian, ya kan? Tapi kalau dia enggak, wah dia bisa akan stres gitu kan. Padahal itu datanya dia itu bisa Tersebar, dijual ya, dan sebagainya. makanya mesti perlu Pernah hati-hati. dengar fantasi sedara? Waduh, kagak deh. Fantasi sedara itu sekarang ada grup, ya betul ya. Langsung fantasi sedara itu adalah grup-grup di mana mereka itu orang-orang yang berkumpul untuk saling tukar sharing dan sebagainya. Mereka itu ini apa namanya tidur dengan saudaranya, orang tuanya, anaknya sendiri, diperkosa atau tidur sama. Jadi itu fantasi sedara istilahnya. Dan mereka menikmati gitu. Dan mereka bertukar Hmm. pengalaman lah seperti itu. Makanya Ini akhir zaman benar-benar ya. makin mengerikan gitu. Ya, Iya, iblis pakai cara apa aja ya buat iya. kita tuh malah makin Fantasi tahu. sedara namanya. Iya, iya. Iya, iya. Ini tahu nih laus Talia langsung melek nih. Iya. Oke, oke. How about Oke. ya? Kalau Mm-mm. udah nggak ada, mungkin kita tutup dulu aja ya sampai hari ini, malam ini. Mungkin kita minta cincin laos boleh ya? Tutup dalam doa ya, boleh ya? Ayo, 很久没有听你的声音了，来。Mau foto nggak Ya, sebelumnya? foto dulu yuk, foto dulu. Udah muka 3 watt. Satu. Ada yang masih ini kesannya ya, langsung Novi masih OTW ya. 徐老师睡着了好像。徐老师，还有没呀？你陪孩子在睡着吗？一二三，1, 2, 3，一二三，OK，谢谢大家。Ayo kita tutup yuk. 金老师，Oke, kita bersama berdoa ya. Dalam nama Bapa, Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Kau berikan kepada kami untuk boleh mengikuti sesi meeting ini bersama Ibu Melati. Terima kasih atas semua topik yang sudah kami terima. Semoga semuanya ini bisa berguna dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai Laushi dalam menghadapi kehidupan ini, dalam menghadapi anak-anak juga. Sebentar kami akan meninggalkan meeting ini dan beristirahat. Lindungilah kami sepanjang malam ini Tuhan, supaya kami bisa beristirahat sampai besok pagi boleh bangun dalam keadaan sehat dan segar. Terima kasih ya Tuhan, doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. 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 谢谢你们，Oke. 晚安呀，晚安。Dan Ya, Cece. 谢谢老师，Terima kasih Sama Pak. Terima kasih Pak sama. Oship. Thank you ya.